ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Arah Firasat dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengapa banyak foto dan video di dalam grup himpunan kami yang dengan terpaksa kami putuskan untuk dihapus. Selain karena banyaknya kesamaan kejadian, beberapa anggota kami juga sering mendapatkan pertanyaan yang dikait-kaitkan dengan sebuah cerita yang viral pada tahun 2019. Nah Sobat Arah Firasat, jadi kalau teman-teman masih ingat, di dalam film itu terdapat satu adegan di mana salah seorang peserta diantar menggunakan mobil dengan plat nomor yang berhuruf depan S, sedangkan peserta lainnya diantar menggunakan mobil travel Isuzu Elf. Nah, dari situlah kami semakin yakin jika salah satu narsum pada cerita tersebut adalah senior kami sendiri, yang kebetulan dia ini juga seorang penulis. Dia ini memang tidak pernah masuk dalam dua plot versi cerita yang ada. Tapi jika melihat dari gaya penulisan yang menggunakan inisial kota dan tempat, mudah saja bagi kami untuk menebaknya. Nah, Sobat Arah Firasat, sebagai pembanding, berikut akan saya bacakan salah satu contoh cerita pendek yang pernah dia tulis. Tiba-tiba semuanya menjadi serba misterius. 2 hari sebelum berangkat, aku berniat pulang kampung untuk pamit dan meminta restu. Sore itu, dengan motor Honda bututku, aku mulai berjalan meninggalkan kota pahlawan. Setelah melintasi kota Pudak, setidaknya butuh 1,5 jam lagi untuk sampai ke desaku di kota L. Langit mendung mulai menyambutku sejak aku melewati Gapura Kecamatan B yang berbatasan dengan kota Minyak. Untungnya, purnama masih terlihat walau sesekali tertutup awan gelap. Malam itu, sesampai di rumah, sesuatu yang tak pernah terjadi menjadi liar dan tak terkendali. Banjir bandang baru saja menerjang desa kami. Sesuatu yang benar-benar tak pernah kami prediksi. Mengingat letak desa yang berada di balik pegunungan kapur dan sering kekeringan. Pagi itu, pasca banjir, warga desa dikejutkan dengan ditemukannya sebatang pohon besar yang tersangkut di pekuburan tua di dalam makam keramat yang disakralkan oleh warga. Banyak warga yang kemudian datang untuk melihatnya. Orang-orang di sana menyebutnya dengan pohon tiban. Desa kami memang berada di tengah hutan, tapi tak pernah ada pohon yang sebesar itu di sekitar sini. Dari ukurannya, pohon itu terlihat cukup tua. Warga yang sering keluar masuk hutan sampai heran, di hutan sebelah manakah pohon itu tumbuh dan tersembunyi selama ini. Banyak warga yang kemudian mengambil ranting batang pohon itu untuk dibawa pulang dan dijadikan jimat. Mbah Karso, sesepuh desa ini, rupanya sudah berada di tengah makam sedari pagi. Beliau membawa air kembang untuk disiramkan ke batang pohon besar itu, kemudian membagikan tetesannya ke semua warga yang datang. Aku sendiri sebenarnya tak tertarik, tapi Mbah Karso yang sedari tadi melihatku berdiri di depan makam di bawah randu alas, tiba-tiba datang ke arahku dan berkata, "Bawa air ini selama kamu berada di kota para penari. Siapa tahu kamu akan membutuhkannya di sana." Setelah itu, beliau berpesan, "Nanti kamu bantu dulu keluargamu membersihkan rumahmu yang terkena banjir. Besok, biar anakku yang mengantarmu pergi ke ujung timur. Kalau kalian sudah sampai di Sengkan Mayit, di situ kalian akan melihat 2 pohon besar yang berbalut kain merah. Berhenti dan percikkan dulu air kembang ini di kedua pohon yang berada tepat di tikungan jurang." Dari situlah, aku benar-benar merasa kaget. Dari mana Mbah Karso bisa tahu kalau aku akan pergi ke kota itu? Dari sejarahnya, babat alas desa ini lebih muda usianya jika dibandingkan desa sekitarnya. Dari segi toponimi, nama desa ini terasa unik dan berbeda dibanding desa dan dusun di sekelilingnya. Seperti dukuh yang berarti padukuhan, gelagah dari jenis rerumputan, lalu kemiren yang berasal dari vegetasi pohon kemiri yang banyak tumbuh di sekitar hutan desa. Aku sendiri sempat melakukan penelitian singkat dengan mewawancarai beberapa tokoh dari generasi tua. Namun untuk kerahasiaan, rasanya tidak perlu untuk menyebutkan namanya. Satu waktu, aku bertemu dengan Mbah J. Beliau adalah sesepuh dari desa sebelah. Dalam setiap kesempatan, beliau gemar menghidangkan kopi ke setiap tamunya. Dalam penyampaiannya,
beliau menuturkan jika nama desa di lereng Gunung Belerang itu berasal dari taman bunga milik orang Belanda. Sedangkan nama kecamatannya diambil dari kondisi jalan antara Ranti dan Merapi. Sekitar tahun 1920-an, orang Belanda itu sengaja datang untuk membuka perkebunan dan meneliti sebuah tarian. Selain itu, beliau juga mengatakan, jika di dalam hutan desa itu terdapat sumber mata air yang berada di dekat makam penari. Karena itulah desa itu juga mendapatkan julukan lain sebagai Desa Penari.